kita hidupkan Ya. musik, nanti langsung Bapak sebagai pengantar pembicara acara malam siang ini maksudnya. Dua menit lagi kita mulai ya, Bapak Ibu. Baca WA ya, Pak Sadi. WA yang mana? Baru ngetik. Ibu Evi Bengkalis ngangkat tangan, ada yang mau ditanyakan atau salah pencet? Burut ini udah direkam apa belum? Pak Sadi, udah saya WA, baca. Ibu Nila udah masuk? Bu Rini, Bu Nilanya udah masuk? Ibu kasih sapras. Suara Ibu. Belum Pak Sadi, baru mau masuk barusan tadi. Tunggu. Barusan nelpon. Nunggu Ibu masuk. Nunggu Ibu masuk dulu baru kita mulai. Tunggu saya hafalkan lagi ya. Pak Sadi, ini sudah di-live-kan di YouTube ya. Teman-teman semua juga sudah di-live-kan di YouTube saya. Sudah direkam juga? Sudah, sedang ini mungkin sebagai jaga-jaga, Pak Sadi bisa minta tolong rekamkan? Bisa Pak Sadi bisa rekam? Saya bukan oh ini rekam on the Discom. Oh ya, bisa juga nih. Bisa juga sih. Ya, ini saya postkan dulu. Bu Rini gimana Bu nilainya? Ini tadi menelpon, iya. Atau kita mulai aja dulu, nanti kita seandainya dia masuk langsung kita apa? Ya, aja, nggak usah menunda waktu. Tapi Bu Rini siap-siap lihat Bu Nilanya masuk ya, karena habis Pak Arnadi, ya. Bu Nila lagi. Oh iya, kalau seandainya Bu Nila belum masuk, nanti langsung aja saya materi dulu, nggak apa-apa. Iya, nanti pas materi, habis itu nanti Ibu termasuk, nanti Ibu tuh langsung kata pengantar nanti. Iya, iya. Tolong kasih kode ya. Iya. Nanti Ibu. Berarti pemateri pertama Ibu ya? Iya. Tentang apa tuh? Penerapan blended. Jadi pengenalan fitur-fitur tuh. Ini dulu pengenalan fitur-fitur rumah belajar dan produk Pusdatin. Lanjut materinya apa? Penerapan blended learning. Tengok di WA, Pak. WA-nya udah tenggelam nggak?
Klik aja. Ke sini ya, Pak, meeting lagi. Ibu Ruth, materinya apa, Bu Ruth? Kan tadi meeting apa tadi? Aku namun Vivo boleh kamu? Mikrofonnya mati, Bu Ruth. Sorry. Discovery Learning dan Soleh Wahana Jelajah Luar Angkasa. Ini apa lagi, Pak? Apa Zoom-nya? Apa? Meeting-nya mana? Meeting-nya mana? Pak, ini apa lagi? Discovery Learning, Soleh, dan Wahana Jelajah Ruang Angkasa. Ini Zoom-nya kan? WA-nya mana? WA-nya udah saya klik kok, Pak, tadi. Nah, salin aja nanti. Udah saya salin tadi. Diklik aja itunya, WA-nya tuh diklik, nanti diarahkan ke situ dia, coba. Oh, gitu. Tadi udah diklik. Ini kan? Coba, enggak. Itu aja. Oh, langsung Zoom. Pak, ini apa lagi, Pak? Gitu loh. Nama. Delima Citra SPD SMS 1 Oh, pakai itu. Dia permana dia tak dipakai. Pak Arnadi, DRB, bisa kita mulai? Bisa, Pak Sadi, bisa. Oke, Bu Rini siap-siap lihat Bu Nila aja ya. Bu Ruth lihat peserta yang masuk. Ya, kita mulai musiknya. Itu langsung mulai. Sadi, lanjut Pak Sadi, ingat waktu. Langsung. Pak Sadi, silakan dibuka dan silakan ke Pak Arnadi. Pak Sadi langsung dimulai, Pak. Pak Sadi. Pak Sadi. Ini kayaknya kamu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita online memang seperti ini ya, mungkin kendala jaringan. Pak Sadi mungkin agak lengket. Tadi memang ada berita bahwa memang di sana jaringan internetnya lagi down di Pak Sadi. Ini kan di lokasinya di SMA Sains Taktis ya. Pak Sadi sudah bisa dengar Ya, suara? halo. Ya, halo. Bisa. Oke, silakan dibuka Ya, bisa Bapak. dengar. Langsung dibuka, Pak. Acaranya langsung dimulai. Ya, oke. Jalan-jalan pakai sepeda motor, ternyata motornya tidak utuh. Karena saya sebagai moderator, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang pakai gulai dimakan sama anak soleha. Sebelum webinar kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang terhormat Nanti RB 2017 Duta Rumah Belajar Kemendikbud 2017. Kemudian yang kami hormati partner SRB 2020 Ibu Rini dan Bu Ruth Everlyn. Kemudian yang kami banggakan
Bapak Ibu semua yang telah bisa hadir di dalam Zoom webinar pendidikan inovasi pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau wilayah 1. Pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan di Kabupaten Siak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita open house juga untuk peserta kita yang lain dari luar kabupaten. Karena di sini memang dikhususkan dengan target 300 peserta gitu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya akan memberikan kata sambutan motivator pada Bapak DRB 2017 kita, karena Bapak ini sudah lintang sudah 3 tahun, 2017, 18, 19, 20, berarti 4 tahun memotivasi SRB Seriau ini supaya mengikuti pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Apalagi saat kondisi saat sekarang ini sangat-sangat mendukung sekali bahwa guru itu tidak ada pilihan selain harus menguasai TIK. Kepada Bapak DRB 2017 Pak Arnadi, saya persilakan. Terima kasih Pak Sadi. Apa suara saya terdengar Pak, Ibu? Terdengar. Dengar Pak Arnadi, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam kita hadirkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, para guru-guru hebat, guru-guru yang sangat luar biasa, terutama para sahabat Rumah Belajar Riau. Dalam hal ini saya lihat ada Pak Sadi Saputra, ada Bu Everlin Sinaga, ada Bu Rini Basri, yang sangat luar biasa tentunya menjadi promotor utama untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan inovasi pembelajaran berbasis rumah belajar dan produk pusdatin lainnya. Bapak Ibu, guru-guru hebat semuanya, terlalu berlebihan rasanya kalau Pak Sadi tadi menyampaikan sudah malang apa tadi Pak, melintang pukang apa malang melintang Pak? Bertengkus lumus, kata orang Malaysia bertengkus lumus. Bertengkus lumus, baik Pak. Sebenarnya Bapak Ibu memang luar biasa bergabung di rumah belajar ini. Saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk tahun depan 2021 khususnya Bapak Ibu hari ini dapat ikut program pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK, karena di pembatik itu begitu banyak ilmunya. Jangan takut kalau kita masih pemula, jangan takut kalau kita masih belum begitu lancar ber-TIK, jangan takut kalau kemampuan kita mungkin di bawah rata-rata, karena di pembatik ini semuanya dimulai dari nol. Dimulai dari literasi, kemudian sampai di level terakhir, yaitu level berbagi. Alhamdulillah sahabat rumah belajar kita yang hadir pada hari ini sudah sampai ke level tersebut, yaitu level berbagi, sehingga mereka layak menyandang gelar sebagai sahabat rumah belajar yang mendapat langsung lisensinya dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang berbahagia, menjadi bagian dari rumah belajar tentunya merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang pintar, bukanlah orang yang mampu berselancar dengan seluruh yang ada di TIK, tetapi saya merasa bahwa saya adalah orang-orang yang termasuk bagian daripada orang yang beruntung saja. Kenapa saya bilang beruntung? Di 2017 itu masih banyak kawan-kawan yang
lebih bagus ber-TIK-nya, lebih banyak kawan-kawan yang punya pengalaman yang tidak bisa diragukan lagi. Tetapi karena saya orang yang beruntung, maka saya yang terpilih mewakili Provinsi Riau untuk menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2017. Nah, keberuntungan ini mungkin tidak saja akan menghampiri saya, tentu keberuntungan ini juga berpihak nantinya akan kepada Bapak Ibu semuanya. Seandainya Bapak Ibu mampu atau sanggup mengeksplorasi kemampuan diri Bapak Ibu semua, mampu dengan percaya diri mengembangkan kemampuan TIK yang Bapak Ibu punya, pihak Pusdatin dalam hal ini sebagai pengembang utama dari portal Rumah Belajar akan mensupport itu semua. Tidak penting kita dari latar belakang apapun, dari TK, dari SD, dari SMP, dari sekolah luar biasa, dari SMA, dari SMK. Mereka tidak memandang itu, yang mereka pandang adalah kita harus punya semangat, kita punya kemauan yang kuat, kita punya keinginan untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terutama kompetensi TIK. Apalagi Bapak Ibu, dalam kondisi pandemik seperti hari ini, kita memang dituntut untuk lebih sedikit punya kemampuan ber-TIK. Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama merasakan, seandainya kita tidak punya kemampuan TIK, maka mungkin tidak akan bisa kita melakukan proses pembelajaran itu dengan menjawab tantangan di masa pandemik seperti ini. Kita mau belajar mengajar seperti apa, mau melibatkan siswa datang ke sekolah, itu sangat tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita, khususnya rumah belajar, maka ini merupakan salah satu hal yang bisa kita manfaatkan. Kenapa itu tidak kita gunakan? Semuanya bisa kita manfaatkan secara gratis, tidak ada Rp1 pun kita dipungut biaya untuk menggunakan itu. Tentunya dengan mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Rumah Belajar merupakan salah satu portal plat merah yang dianjurkan kepada kita semua untuk kita gunakan dalam proses membantu tugas kita sebagai guru dalam mengajar di kelas atau kepada siswa kita masing-masing. Banyak hal yang bisa kita ambil dari Rumah Belajar, apakah itu konten-kontennya, apakah itu fitur-fiturnya, baik fiturnya yang secara langsung yang bisa kita ambil, ataupun fitur dari Pusdatin itu sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk membantu tugas kita sebagai guru. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini punya semangat yang kuat, punya keinginan yang kuat. Saya yakin juga dengan sahabat Rumah Belajar kita yang hadir hari ini, begitu semangatnya mereka mengangkat event-event seperti ini, begitu semangatnya mereka mengenalkan Rumah Belajar kepada guru-guru kita, bukan hanya di level kabupaten Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bertugas, tetapi sudah banyak event-event yang sifatnya Nusantara yang mereka lakukan, bukan hanya untuk Riau, bukan hanya untuk Sumatera, tetapi malahan untuk Nusantara se-Indonesia yang mereka buat. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan. Bapak Ibu semua saya yakin pasti mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap materi-materi yang akan diberikan oleh pemateri nanti. Selamat. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini merupakan langkah awal, merupakan proses awal untuk Bapak Ibu lebih berselancar lebih jauh di Rumah Belajar. Dan tahun 2021 kami menunggu Bapak Ibu untuk ikut di pembatik pembelajaran berbasis TIK. Bagaimana langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan oleh sahabat Rumah Belajar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Sadi, Bu Ruth sama Bu Rini, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan ridha dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita mampu melakukan tugas kita secara maksimal sebagai seorang guru di dalam mencerdaskan anak-anak kita, khususnya masa pandemik seperti ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Arnadi, Duta Rumah Belajar 2017. Ini merupakan salah satu Duta Rumah Belajar yang pertama
Kemudian yang kedua, mungkin saya perlu kenalkan juga Duta Rumah Belajar 2018, itu Pak Syukron Setiawan. Kemudian yang 2019, Duta Rumah Belajar itu adalah Ibu Yayu Rirayu-Ningsih. Mungkin di ajang 2020 ini, di antara 30 SRB yang saya putar di video tadi itulah yang mungkin akan menjadi DRB 2020. Semoga dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Pak DRB kita, Pak DRB Awalun, First People Fighter DRB yang bisa melahirkan DRB berikutnya. Jadi pahala Pak Arnadi ini luar biasa. Selagi ada orang berikutnya dia mengalir terus pahalanya. Mungkin Bapak Ibu jangan mau kalah dalam hal berbuat kebaikan. Daftar, Pak. Ya. Dan daftar. Ya. Daftar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan pemateri pertama, yaitu dengan Ibu Rini Basri. Ibu Rini ini adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Sungai Apit, di mana SMA 1 Sungai Apit ini adalah tempat saya belajar di waktu SMA, menimba ilmu. Ibu Rini ini akan membahas tentang fitur-fitur rumah belajar dan juga akan membahas tentang discovery ya Bu ya. Mikrofonnya belum dihidupkan Bu Rini. Tentang discovery learning khususnya untuk guru matematika. Di samping itu juga akan membahas tentang fitur-fitur rumah belajar. Waktu dan tempat kepada Bu Rini SRB 2020 dari Riau khususnya siap, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Sadi, saya ucapkan karena diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Hidupkan lagi mikrofonnya Bu Rini. Iya, lupa ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sadi karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama sahabat semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada kegiatan workshop inovasi pembelajaran berbasis rumah belajar dan produk Pusdatin lainnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu bertatap muka secara virtual melalui room meeting di Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalannya. Amin. Dan tidak lupa salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak DRB kita tadi Pak Arnadi yang sudah memberikan penguatan kepada kita semua bahwa kami hadir di sini kebetulan kami adalah sahabat rumah belajar SRB dari Provinsi Riau yang sudah dipilih oleh Pusdatin Kemdikbud. Kebetulan dari 1.200 peserta tahun ini, tahun 2020, itu untuk masuk ke level 4 itu dipilih 30 orang. Dan di 30 orang ini kami bertugas ya berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang kami miliki sedikit. Ya mungkin bisa saja ilmu yang Bapak Ibu punya lebih dari kami gitu, terutama dalam penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Karena seperti dibilang Pak Arnadi tadi, walaupun kita nggak pernah mengenal yang namanya bagaimana mengotak-atik laptop, bagaimana mengotak-atik alat-alat yang berhubungan dengan TIK, di Pembatik semuanya ada. Jadi dari nol kita sudah dibimbing seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kami berada di depan Bapak Ibu sekarang ini, ya karena proses bimbingan dari para tutor, dari para master-masternya, sehingga kami bisa mengikutinya, dan bisa menjalaninya, dan bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk materi hari ini, sebenarnya kebetulan kami dari semua sahabat rumah belajar Provinsi Riau, kemarin itu mulai dari tanggal, lupa saya, sekitar awal-awal Oktober, itu kami sudah mengadakan parade tentang
rumah belajar dan produk Pusdatin lainnya. Jadi di situ kami sudah mengenalkan apa saja sih manfaat dari semua fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Dan mungkin saja Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, ada yang tidak melihat atau menonton parade kami live streaming kemarin itu dari Pembatik Riau melalui YouTube ya. Sekilas saya ulang lagi di sini tentang rumah belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, rumah belajar ini adalah salah satu dari produk Pusdatin. Ya, jadi salah satu. Jadi tidak hanya rumah belajar yang kebetulan sebenarnya rumah belajar ini sudah lama, bukan suatu produk yang baru seperti itu. Jadi rumah belajar ini mirip seperti ruang guru Bapak Ibu, yang mungkin anak-anak kita yang pernah atau kita sendiri sebagai guru pernah membeli ya ruang guru, tapi rumah belajar ini gratis ya, bisa kita manfaatkan secara online maupun offline. Jadi Bapak Ibu guru bersama siswa itu nggak usah takut, apalagi sekarang ini ada kuota belajar. Jadi dari kuota belajar itu kita manfaatkan. Ya, jangan sampai kuota 37 GB itu tidak terpakai oleh anak didik kita. Jadi manfaatkanlah kuota 37 GB itu, salah satunya adalah dengan menggunakan portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi di portal rumah belajar ini nanti akan tersedia ada fitur utama, ada fitur pendukung, dan ada fitur lainnya. Nah, yang fitur utamanya di sini yaitu adalah sumber belajar, yang inovasinya nanti akan saya jelaskan di dalam model pembelajaran. Kemudian ada laboratorium maya juga akan dibahas oleh Bapak Sadi nantinya, Sadi Saputra, dan ada bank soal yang masih juga saya pakai di dalam model pembelajaran. Kemudian ada kelas maya. Insya Allah kelas maya ini nanti akan kami pandu nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Dan ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang sekolahnya belum menggunakan kelas maya. Mana tahu beberapa guru sudah menggunakan kelas maya, ya. Nanti kita akan jelaskan. Kelas maya ini bedanya Bapak Ibu, mungkin sekilas saya sampaikan. Kelas maya di rumah belajar itu apa yang kita pakai sama seperti mungkin guru-guru SMA ini biasanya hebat-hebat ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan tim, tidak hanya Google Classroom. Ya memang Google Classroom sekarang ini kita bisa mendapat kapasitas muatan dari penampungan memorinya 15 GB. Tetapi di kelas maya rumah belajar kita bisa mendapat tanpa batas. Jadi tugas-tugas atau video-video atau gambar-gambar yang Bapak Ibu kirim atau yang dikirim oleh siswanya itu nggak akan memenuhi drive kita, tidak akan masuk ke Google Drive kita. Nah, jadi dia berada di awan di dalam portal rumah belajar. Jadi kelas maya Bu Rini, maaf ya. 5 menit lagi Bu Rini, dilanjutkan aja. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silahkan modul dan petunjuknya kami jelaskan melalui grup WA Bapak Ibu. Ada buku sekolah elektronik juga sebagai sumber belajar lainnya. Ada nanti produk lain yaitu adalah peta budaya, wahana jelajah angkasa dijelaskan oleh Bu Ruth nantinya, karya bahasa, PK, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada EduGame. Ini adalah produk terbaru. Ya, suatu waktu nanti Bapak Ibu juga akan bisa mempelajarinya. Nah, ini pena PKP yang seperti apa? Ini kami hanya mengenalkan saja Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya nanti akan kami berikan melalui modul, karena tatap muka online ini hanya pengenalan, secara teknis nanti adalah melalui grup WA. Nah, untuk inovasi pembelajaran yang saya terapkan menggunakan portal rumah belajar, yaitu adalah menggunakan penerapan blended learning. Ya, jadi di sini saya memanfaatkan sumber belajar dan bank soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu sahabat semuanya. Untuk langkah-langkahnya, di sini ada yang harus kita lakukan sesuai dengan sintak dari blended learning itu. Di mana blended learning itu adalah perpaduan model pembelajaran yang kita tatap muka, virtual, online, dan offline. Jadi kita bisa saja memadukan. Jadi yang sudah menerapkan pembelajaran campuran, nah itulah namanya blended learning. Nah, itu online dan offline. Nah, sintaknya yang pertama di sini adalah seeking of information. Di sini artinya kita mencari dan membagikan informasi. Bapak Ibu gunakanlah fitur yang ada di rumah belajar, periksa isinya. Di sini saya menggunakan sumber belajar. Jadi kita lihat dan bisa menggunakan BSE-nya, apakah materi itu bisa kita pakai untuk digunakan oleh siswa dan belajar sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, yang kedua, kita nanti melakukan interpretasi dan mengelaborasi informasinya. Nah, di sini nanti siswa akan berdiskusi. Ya, Bapak Ibu berdiskusinya nanti bisa
melalui kelas maya, atau Bapak Ibu yang belum menggunakan kelas maya bisa menggunakan WhatsApp grup sementara dulu. Nah, dan kebetulan untuk materi yang saya ajarkan ada di bank soal di dalam fitur rumah belajar. Jadi kita gunakanlah sebagai soal latihan. Nah, yang ketiga, nanti kita arahkan anak membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini nanti siswa sebaiknya adalah tatap muka online Bapak Ibu, karena anak-anak SMA itu tujuannya adalah harus bisa menganalisis, ya harus bisa menarik kesimpulan dari apa yang dia amati, dari apa yang sudah dia coba. Jadi kita arahkan supaya nanti mereka bisa menarik kesimpulan. Kasih waktu kepada anak 1 menit atau 2 menit bergantian, biarkan mereka berbeda dalam menarik kesimpulan. Nah, mungkin itu sintak-sintak dari blended learning. Nah, sumber belajar ini di sini saya tegaskan lagi, berisi video, berisi gambar atau animasi lainnya, dan bisa dalam bentuk modul. Sekarang modul itu sudah dipisahkan di dalam e-modul, khusus bukanya adalah di dalam laptop, bukan di dalam HP. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu yang baru mengenal rumah belajar, silakan dari HP download ya rumah belajar menggunakan Play Store. Nah, bagi yang menggunakan laptop, ini nggak perlu di-download Bapak Ibu, langsung akses saja belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini tampilan fiturnya Bapak Ibu dari HP ya. Ada beberapa fitur yang saya jelaskan tadi. Di sini kita akan menggunakan sumber belajar. Maka saya coba di sini saat kita mengklik sumber belajar, pilihlah jenjangnya. Nah, karena kita SMA ya pilihlah jenjang SMA ya sesuai dengan tingkat kita. Kemudian pilih kelas yang Bapak Ibu mengajar di kelas mana. Nah, kebetulan di sini saya mengajar kelas 11, ya saya klik kelas 11. Kemudian kita lanjut pilih salah satu mata pelajarannya. Karena saya sesuai dengan mapel yang kita ampu, karena saya adalah guru matematika, ya saya klik matematika. Nah, di sini nanti akan tampilkan topik. Jadi kita klik tampilkan topiknya. Nah, setelah itu akan muncul ada beberapa materi pokok atau pokok bahasan. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini saya coba pilih turunan. Nah, di sini ada satu konten yang sudah ada di dalam portal rumah belajar. Nah, silakan kita klik, nanti akan muncul dalam bentuk seperti ini. Kita klik yang ada gambar seperti film itu. Nah, akan muncul nanti sebenarnya karena kemarin takut terganggu oleh jaringan, takut lengket, jadi videonya nggak saya tampilkan di sini. Ini hanya salah satu screenshot tampilan video yang saya screenshot. Nah, saat videonya jalan, Bapak Ibu ini bisa nanti mengcopy link dari linknya ini ke dalam kelas maya Bapak Ibu pakai yang mana. Jadi sebaiknya linknya yang kita copy. Kalau Bapak ingin menikmati sendiri bisa mendownload Bapak Ibu. Hanya saja kalau kita mengirim video yang sudah di-download masuk ke WA itu akan menambah memori. Dan saat anak menonton itu akan ditarik kuota utama, bukan kuota belajar. Ya, jadi kalau link saat anak mengklik linknya yang ditarik itu adalah kuota belajarnya. Jadi sebaiknya kita mengirim link saja kepada anak-anak di dalam kelas maya kita, Bapak Ibu. Nah, untuk bank soal juga bisa kita gunakan, ya. Tinggal proses-prosesnya ya seperti klik bank soal. Ini mungkin waktunya sudah habis, di closing aja. Ya, nanti apa Pak Sadi ya. Terima kasih Pak Sadi. Ya, nanti Bapak Ibu silakan penasarannya dicoba saja nanti dari HP. Jadi silakanlah download nanti apa-apa yang ada di dalam portal rumah belajar tersebut. Nah, terima kasih Pak Sadi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa selalu. Apa tuh? PR pertama kita nanti adalah membuat akun rumah belajar. Bapak Ibu harus mendownload rumah belajar karena permintaan dari Kacap dari workshop ini harus ada hasil. Jadi hasilnya Bapak Ibu harus punya akun rumah belajar supaya nanti diterapkan dalam pembuatan RPP inovasi pembelajarannya. Mungkin cukup sekian karena kita terbatas waktu. Bapak Ibu mohon maaf. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas nanti di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, mengingatkan kembali kepada kita semua, mohon daftar kehadirannya diisi. Karena saya lihat di pendaftar di absensi kita baru 51 yang mengisi absen kita. Sementara yang masuk ke room ini
ada 88. Kemudian untuk peserta kita yang masih berada di luar Zoom, saya ingatkan kembali supaya masuk ke dalam Zoom. Karena apa? Karena saya lihat dari list pendaftarannya ada 218. Sementara yang baru berhasil masuk ke Zoom ini adalah 88. Dari 88 yang isi absen baru 51 orang. Jadi tolong diisi absennya Bapak Ibu. Kemudian Bu Rini, apakah Bu Nilanya sudah hadir di room kita? Ibu Nila minta maaf, rapatnya belum selesai, jadi lanjut saja dulu Pak Sadi. Oh ya, kita fleksibel aja Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa jadi sebagai closing ya, Ibu Nilanya, Ibu Kacap Provinsi Riau, wilayah 1. Kita lanjutkan materi kita yaitu yang kedua. Tadi sudah dikenalkan dengan fitur-fitur rumah belajar ya Bapak Ibu semua. Kalau memang internet Bapak Ibu kuat sekarang, bisa dilihat-lihat belajar Kemdikbud.id. Jika seandainya tidak memungkinkan, boleh nanti di grup WA, dikonsultasikan bagaimana cara-caranya, kendala-kendalanya di mana biar kami juga bisa bantu. Ya, mungkin bagi kawan-kawan yang kendala dengan link absen, mungkin itu masalah jaringan Bapak Ibu semua, karena saya barusan buka, bisa gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan pemateri yang kedua, yaitu tidak kalah penting, yaitu Ibu Ruth. Ibu Ruth ini juga partner dari Bu Rini, dari SMA 1 Sungai guru bahasa Inggris, kemudian juga guru bahasa Inggris 1 Atap Pusako. Jadi Ibu Ruth ini adalah power woman. Dia bisa mengajar 1 Atap SMP Pusako dan juga SMA 1 Negeri 1 Sunyapit, sama seperti Bu Rini. Kepada Bu Ruth, Bu Ruth ini akan membahas tentang wahana jelajah angkasa, bagian dari fitur rumah belajar, kemudian juga penerapan discovery model SOLE, yaitu dalam bahasa Inggris, karena Ibu ini bahasa Inggris. Kepada Ibu Ruth, saya persilakan. Iya, terima kasih banyak Pak Sadi. Moderator, tunggu, berarti saya ambil alih ya Pak Sadi. Jadi moderator saya siapa ini? Iya. Oke, moderator saya Bu Rini ya. Oke. Baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan? Kelihatan ini? Sudah Bu Ruth. Baik, saya akan memulai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini, di room ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersama berbagi ilmu. Tidak ada yang mengajari dan diajari di sini. Kita hanya berbagi inovasi pembelajaran, apa yang kami tahu, kami share, kita bagi, karena berbagi itu adalah suatu hal yang indah ya. Jadi saya hari ini ingin berbagi model pembelajaran Discovery Learning dan SOLE menggunakan fitur Pusdatin. Karena rumah belajar juga adalah salah satu produk dari Pusdatin. Atau Pusdatin itu kira-kira udah tahu semua saya pikir ya, itu Pusat Data dan Informasi, dulunya namanya Kominfo. Baik, selanjutnya kita santai aja lah ya Bapak Ibu ya, silakan kalau ada yang mau minum kopi, seruput kopinya, kalau udah ngantuk gitu kan, biar nggak ngantuk. Saya di sini karena nggak ada kopi aja nih, kalau 2 galon juga habis nih. Oke, kita masuk ke yang Discovery Learning nih. Kayaknya udah pada tahu semua nih, Bapak Ibu guru SMA, SMK pasti paham Discovery Learning itu apa. Saya hanya mengingatkan dan berbagi sedikit. Ini adalah menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik itu dapat melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik
Berupa petunjuknya apa? Kita kasih mereka pertanyaan yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Nah, materi ini Discovery Learning ini bisa Bapak Ibu cek di sibatik.kemdikbud.go.id. Nah, di Sibatik ini ada macam-macam model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh PJJ, baik luring maupun daring. Silakan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sumber yang terpercaya karena dari kementerian sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah sintaksnya. Pada Discovery Learning itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah stimulation. Ini kita beri rangsangan berupa pertanyaan atau anjuran membaca buku atau langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, itu ya di dalam stimulation. Kedua, kita memberikan problem statement-nya. Itu guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menarik praduga sementara atau hipotesa atas pertanyaan yang sudah kita berikan. Misalnya kalau saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, apakah fungsi sosial dari teks prosedur misalnya? Mereka bisa pikir, oh teks prosedur itu untuk berbagi resep masakan misalnya, atau teks prosedur itu untuk menjelaskan suatu cerita. Jadi biarkan saja mereka menarik hipotesa sementara. Selanjutnya adalah data collection. Di sini kita minta anak-anak untuk mencari jawaban dari pertanyaan kita. Boleh dari segala macam sumber, dari segala seluruh mata angin ya, penjuru mata angin. Mereka kumpulkan informasi semuanya sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita berikan. Nah, di sini kita dapat menggunakan produk Pusdatin, misalnya sumber belajar ya. Di sumber belajar itu ada konten videonya, ada web page-nya, ada PDF-nya. Nah, di sumber belajar ini ada juga macam-macam video ya sesuai dengan tingkatan yang kita ajarkan. Karena ini di portal rumah belajar ini dari SD, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK pun ada di sana. Silakan di explore sampai selengkapnya bagi Bapak Ibu guru ya, biar bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga kalau tidak ada di sumber belajar, misalnya videonya kurang lengkap, kita bisa mencari di TV edukasi, lihat di fitur video on demand ya, di video on demand. Di sana ada video-video pembelajaran yang bisa kita unduh. Nah, ini salah satu solusinya kalau kita mengajar atau memberikan materi kepada siswa yang banyak tidak punya jaringan internet. Siswa kita banyak jaringan internetnya nggak ada. Jadi kita bisa download semua materi ini secara gratis, kita download dan kita share ke siswa kita semuanya. Nah, itu dia. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa oh nggak bisa ngajar, nggak ada, saya nggak bisa buat video, saya nggak bisa buat MPI, bisa. Ada solusinya. Oke, yang keempat adalah data processing. Di sini kita melakukan bimbingan kepada peserta didik. Kita berikan feedback kepada mereka pada latihan-latihan mereka. Saya sarankan untuk kita koreksi dan kita berikan feedback. Misalnya ini belum mengarah, ini belum lengkap dan selanjutnya. Saya pikir kita semuanya sudah paham ini ya pastinya. 10 menit lagi, Bu Ruth. Oke, sip. Yang selanjutnya adalah pembuktian atau verification. Nah, di sini kita berikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan konsepnya, dengan pemahamannya, mengatakan apa yang sudah mereka menyatakan apa yang sudah mereka dapatkan. Yang keenam adalah generalization. Ini adalah menarik kesimpulan, di mana kita menarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa untuk dijadikan pedoman umum, ya mungkin rumusnya atau hipotesisnya. Selanjutnya adalah, oke itu sudah ya. Selanjutnya ini adalah dua materi Sole. Ada ini ringkas saja ya. Sole ini adalah, ini bukan pemain di OVJ ya Bapak Ibu, itu Sule, yang ini Sole, beda dikit nih. Sole itu self-organized learning environment. Pada intinya ini guru memberikan pemicu berupa pertanyaan terkait materi yang dibahas. Lalu tergantung kreativitas siswa, mereka seperti apa dan mereka belajar seperti apa. Gaya belajarnya terserah, mau gaya belajar audio dan selanjutnya.
Sintaksnya pada dasarnya ada 3, pertanyaan, investigasi, dan review. Nah, dalam pertanyaan ini kita kasih pertanyaan yang mengarah pada tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, investigasi, kita minta siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku, video, konten-konten dari internet, silakan, dan gunakan rumah belajar, karena di sana banyak sekali informasi yang berguna bagi mereka. Yang ketiga adalah kita mengulas atau mereviewnya. Ini bisa diberikan kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan dari investigasi mereka. Sintaksnya itu, Soleh itu bisa didetailkan lagi ke dalam 6 sintaks atau 6 langkah. Yang pertama, seperti tadi ya, ini cuma lebih terperinci saja. Memberikan pertanyaan, mengorganisasi ini maksudnya kita bisa membagi siswa dalam kelompok atau secara mandiri. Nah, yang ketiga, eksplorasi dan investigasi siswa, itu tugas mereka. Yang keempat, monitoring. Kelima, presentasi hasil eksplorasi. Ini presentasinya bukan oleh guru, tapi siswa yang mempresentasikan hasil pembelajaran mereka. Dan yang keenam adalah evaluasi hasil presentasi. Ini adalah kita mengevaluasi bersama siswa apa masalah dan kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam untuk proses selanjutnya. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu slide yang terakhir. Kalau ada kata thank you, udah selesai berarti ya. Jangan salah Bapak Ibu, ada satu lagi. masih bisa nih kira-kira. Tadi saya lihat di peserta ada Ibu Esa. Ibu Esa, mana Ibu Esa? Halo, ada Ibu Esa di sana? Masih ada? Atau Bu Saryani? Saryani senior. Saya nih. Masih. Bu Suryani tersandar, Bu Ruth. Santai, Bu ya. Santai. Jangan lupa seruput kopi ginseng, Bu. Tidur Bu Saryani tuh. Wah, ini suara Pak Anto nih. Pak Anto, kopi ginseng Pak Anto. Pak Bos. Oke. Coba itu dengar itu. Oh. Wahana jelajah angkasa, saya kasih dikit-dikit aja. Wahana jelajah angkasa ini adalah salah satu fitur dari rumah belajar. Nah, ini apa? Bu Ruth, slide-nya belum kelihatan, suara Ibu hilang. Hilang? Gimana itu? Slide-nya masih thank you. Belum share screen yang baru. Ya. Ulang lagi Pak ya, ulang. Saya suka kalau suruh Ya, mungkin tadi itu sekilas dari model Soleh yang diterapkan di dalam bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu mungkin menjelang Bu Ruth memutar slide berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ini sudah masuk Bu Ruth, Wahana Jelajah Angkasa, fitur pendukung portal rumah belajar bersama Ruth. Lanjut. Sip, lanjut, gas. Mikrofonnya belum dihidupkan, Bu Ruth. Ya, hilang suara, Pak. Halo, cek. Ada suara saya, Pak? Ya, sudah, oke. Oke. Ada. Hilang timbul, saya itil ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya itil, hilang timbul. Tapi ya, itulah. Kadang-kadang manusia ini faktor U nih Bapak Ibu, faktor U. Umur, uang, dan sebagainya lah. Pokoknya ini salah satu fitur yang menarik. Wahana Jelajah Angkasa itu dari ini menggunakan Worldwide Telescope. Nah, teleskopnya kalau kita sebagai guru, mungkin guru geografi ada di sini nih atau guru fisika, kan kadang-kadang memerlukan teleskop untuk melihat apa yang terjadi di luar angkasa di sana. Maka kalau kita tidak punya peralatan atau prasarana seperti itu, maka Kemdikbud sudah memberikan sarana untuk kita bisa melihat tanpa teleskop, tapi sudah di ujung jari kita ya. Oke, masih ada waktu saya Pak Sadi? 2 menit lagi. Ampun, oke sip. Ini kalau guru bahasa begini nih Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau disuruh ngomong memang saya lewatkan aja nanti videonya, nanti saya share aja nih materinya ya, perkenalan sedikit saja. Ini cara aksesnya. Pada search engine Bapak Ibu, misalnya Google Search atau Google Chrome, ketikkan saja belajar
kemdikbud.go.id. Nah, di situ kita setelah masuk ke portal Rumah Belajar. Nah, kalau sudah masuk, apa yang kita lakukan? Ya, kita cari di bawahnya itu adalah ada kata-kata wahana jelajah angkasa. Tinggal diklik, terus kita lihat apa di sana. Ini saya screenshotkan sedikit ya, sekilas. Di dalam ini adalah yang akan kita dapat nanti pencitraan secara real time atau gambaran secara nyata pada saat itu juga. Jadi ini harus terhubung dengan koneksi internet ya Bapak Ibu. Tidak bisa diunduh ini karena dia melihat apa yang kita pilih, planet apa yang kita pilih, galaksi apa yang kita pilih. Ini kan banyak nih, ini Bapak Ibu. Kalau saya terangkan semuanya, 2 hari lagi baru kita siap. Pas saya selesai, Bapak Ibu sudah pada kabur semua kan. Nah, jadi tinggal diklik aja, ada mau lihat planet apa, komet apa, atau mau lihat bulan. Ini contohnya Jupiter. Nah, di Jupiter. Intinya kita klik aja nggak akan rusak. Saya pinjamkan istilah Ibu Ridi nih. Klik coba-coba aja, ini nggak akan rusak Bapak Ibu. Kecuali kalau laptopnya dipukul ya rusak. Tapi kalau Bapak Ibu klik aja nggak apa-apa. Saran saya gunakan laptop untuk melihat ini supaya gambarannya lebih jelas ya Bapak Ibu, planetnya lebih jelas, galaksinya lebih jelas. Constellation bahasa Inggrisnya, rasi bintang. Oh ya, rasi bintang bisa kita lihat dia posisinya di mana gitu ya. 1 menit Bu. Oke. Ini digunakan untuk pelajaran geografi boleh. Nah, ini saya lihat ini contoh-contohnya saja ya. Ini apa ini? Oh, supernova 9687 gambarannya. Kalau Bapak Ibu gunakan laptop, drag di zoom ya Bapak Ibu. Kalau mau dibesarkan di zoom karena ini kan luar angkasa. Jadi kan itu kan sangat luas. Jadi kalau luas kita mau lihat itu sebenarnya ukurannya seperti apa, makanya dikerucutkan aja dengan jari kita. Bermain dengan jangan lupa di mouse-nya atau di mousepad-nya ya Bapak Ibu, itu dimainkan di situ untuk mengecilkan dan membesarkan. Ini gambar terakhir adalah kalau kita lihat ini kita kasih tantangan pada siswa misalnya, kalian tahu nggak kira-kira gimana itu yang dilihat Om Neil Armstrong itu waktu dia mendarat pertama kali di bulan, apa yang dilihatnya? Nah, ini bisa kita lihat. Ini dia salah satu galeri. Dia ada juga. Mungkin waktu udah habis. Kata pemungkas terakhir dari jelajah angkasa. Oke, kata pemungkasnya coba saja kita menjelajah bersama di Wahana Jelajah Ruang Angkasa. Terima kasih banyak untuk waktunya yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ruth, kami sampaikan. Bapak Ibu tadi semua sudah mendengar pembahasan dari Bu Ruth, cukup lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini pertemuan pertama ini adalah melatih tingkat penasaran Bapak Ibu dulu. Jadi Bapak Ibu mulailah mendownload Rumah Belajar, kemudian silakan klik-klik apa saja fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar. Tetapi fitur yang lebih menarik itu yang paling lengkap itu bukan di HP Bapak Ibu. Di HP itu hanya fitur utama dengan fitur pendukung. Sedangkan fitur-fitur lainnya yang menarik, yang terbaru sekarang itu ada edu game, ada pembelajaran inovatif, di situ ada videonya, ada modulnya, bagaimana kita melakukan pembelajaran menarik. Bapak Ibu nanti silahkan buka melalui laptop, akses belajar.kemdikbud.go.id-nya. Dan jangan lupa daftar akun Bapak Ibu semuanya. Dan untuk sekolah yang belum memiliki kelas maya yang artinya tanpa beban, jadi kelas maya Rumah Belajar itu adalah kelas yang tanpa beban memori, maka usahakanlah dari pihak operator sekolah untuk mendaftarkannya. Insya Allah panduan dari masing-masing fitur ini bagaimana cara menggunakannya akan kami kirim melalui grup WA. Tadi saya lihat di kolom chatting ada yang bertanya, Bu, kami belum bergabung di grup WA. Silakan Bapak Ibu. Di kolom chatting itu juga sudah saya share ya bagaimana untuk bergabung di grup WA-nya. Kemudian untuk absen seperti yang disampaikan oleh Pak Sadi tadi, saya lihat Bapak Ibu ada yang di kolom chat ini bilang saya namanya misalnya Ade dari sekolah ini Bapak Ibu hadir. Jadi kehadiran Bapak Ibu bukan di kolom chat. Kehadiran Bapak Ibu yaitu adalah melalui link absennya. Jadi tolong link absen Bapak Ibu isi. Sudah berapa Pak Sadi? Yang isi absen Pak Sadi?
Ya, tunggu, saya refresh. Lanjut Bu, ngomongnya, Ya. saya refresh nih. Siap-siap ini untuk materi yang ketiga yaitu adalah Pak Sadi ya. Jadi Bapak Ya. nanti aja bisa dikasih tahu lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum isi absen silahkan isi absennya Bapak Ibu. Dan mohon mungkin di flyer itu ada dibilang tugas ya. Sini saya jelaskan karena di sini untuk sertifikat itu dikeluarkan oleh Kacap ya, Kacap wilayah 1 khusus untuk Kabupaten Siak, Pelalawan dan Meranti. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang ikut dari luar daerah itu boleh tetap dikeluarkan sertifikatnya oleh Kacap seperti itu Bapak Ibu. Karena ini adalah program dari Korwil 1 Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mungkin langsung saya serahkan ke Bu Ruth sebagai moderatornya. Terima kasih. Bu Ruth, langsung. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Saatnya pemateri yang ketiga, ini juga tidak kalah menariknya, ini dari yang akan diberikan oleh Bapak Sadi Saputra. Beliau adalah salah satu guru dari Saintifis yang ada di dengan mata pelajaran chemistry. Chemistry, ya kan Bapak? Kimia bukan? Ya, betul Ibu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan Bapak keluarkan rumus-rumus kimianya, mainkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Ya, sore Ibu. Semangat sore, sama seperti semangat pagi. Semangat. Ya. Oke, baiklah. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya. Ya, mungkin saya berbagi share screen dulu. Ya, ini saya hormati kepada Bapak Ibu semua, guru-guru saya. Guru-guru saya SMA-nya di SMA 1 Sungai Apit, tempat Ibu Rini dan Bu Ruth mengajar sekarang. Tapi waktu itu belum menjadi guru, Bu Rini sama Bu Ruthnya. Yang saya hormati Pak Rubimin jika hadir di sini itu guru kimia saya. Kemudian Ibu Yesti itu guru sosiologi saya. Ibu apa lagi? Yang bahasa Indonesia. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu guru-guru saya SMA Negeri 1 Sungai Apit. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jasanya yang telah mendidik saya waktu SMA, walaupun kenakalan remaja waktu SMA itu luar biasa. Dan ya, Pak Lahadi juga yang waktu itu menjadi kepala sekolah saya waktu itu. Saya mohon izin Bapak Ibu guru-guru saya, suhu dalam guru di atas guru, apalagi nama itu ya. Mungkin PowerPoint saya nampak ya Bu Rini, Bu Ruth? Jelas. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya mungkin tidak mempresentasikan full PPT saya, karena saya menggunakan kuota internet HP ini, yang jatah dari karena jaringan internet sekolah saya lagi bermasalah. Pas jam 11 siang tadi langsung error. Tidak nyambung, tidak sama sekali. Ya, mungkin untuk guru-guru saya yang di SMA 1 Sungai Apit udah kenal dengan saya, sangat kenal kali. Sadi Saputra, asli dari Sungai Apit. Kemudian 2002 masuk ke Pendidikan Kimia Universitas Riau. Sekarang 2006 tamat, kemudian 2007 ngajar di Islamic Center. Mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi saya guru seumur hidup anak ini. Kalau dia anaknya dari SD, SMP, SMA, mengikuti saya terus. Ya, mungkin ini mohon maaf ini masih nama yang kemarin. Memang saya memang di laboratorium Maya sama EduGame, karena di sana sangat mendukung sekali Bapak Ibu bagi yang eksak di sini. Di sana itu banyak sekali praktek-praktek yang disajikan oleh fitur rumah belajar yang sangat mendukung kita pada saat pandemi ini. Dan sangat mendukung juga keadaan ekonomi, keadaan keuangan sekolah. Karena apa? Kalau seandainya dibeli, bahan-bahan praktek itu akan lumayan menguras tenaga, menguras uang juga. Kemudian pada umumnya ini syntax discovery inquiry, Bapak Ibu semua lebih hebat daripada saya. Ini sudah tahu sintak-sintaknya, mulai dari stimulasi,
identifikasi masalah, sampai menarik kesimpulan. Ini langkah-langkah ini pasti kita lakukan, baik dalam PBL, discovery yang disebutkan Bu Rini tadi, ataupun di dalam inquiry. Pasti ada salah satu langkah, beberapa langkah. Sebelum kita memulai di dalam praktek lab maya ini, kita bisa memberi stimulus kepada siswa, seperti pada gambar ini adalah Muhammad Rizky Pratama, kelas 3 Albiruni, SMA Sains Tafis. Dia melakukan stimulasi awal. Jadi saya tinggal ngasih link sesuai dengan topiknya itu. Saya suruh eksplorasi, kemudian dibuat dalam bentuk video praktek pembelajaran. Ini udah saya masukkan ke link YouTube saya ini, kalau mungkin Bapak Ibu bisa mengakses atau nanti saja. Ini stimulasi pra pembelajaran. Jadi saya tinggal ngasih link yang mau dipraktekkan. Saya suruh anak itu mengeksplorasi sesuai dengan judul saya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke lab maya itu, kita ketik dulu belajar Kemdikbud Go ID. Nanti keluarlah dashboard seperti ini. Nanti dashboard ini akan berganti-gantian slide. Nah, nanti di antara slide itu ada nanti laboratorium maya, kemudian di-scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah nanti akan ketemu seperti ini. Coba sekarang. Coba sekarang akan muncul seperti ini. Kelihatan buruk ya, Bu ini laboratorium maya. Kelihatan mungkin karena jaringan mungkin ya Pak, jadi agak sama-sama gitu. Karena beberapa guru juga ada laporannya di WA, ada kendala juga dengan jaringan. Oh ya, mungkin bagi Bapak Ibu nanti saya kirim linknya, mungkin suara saya aja yang mungkin bisa dengar, nggak apa-apa. Karena waktu kita juga 1 menit lagi hampir jam 3. Setelah kita laboratorium maya, kita klik aja. Di bawahnya itu ada segala macam jenis-jenis praktek, ada SMP, SMA, dan matematika. Nah, matematika ini Bu Rini juga bisa menggunakan lab maya ini sebagai stimulasinya untuk pembelajaran, baik itu pra atau nanti mengambil ada nilai Pak Sadi. keterampilan. Ya, di matematika labor maya itu kebanyakannya adalah dalam bentuk fungsi. Jadi Bapak Ibu guru matematika kelas 1, kelas 2 manfaatkanlah labor maya matematika itu. Di situ nggak dipilih mapel ya Pak? Ya, dipilih mapel ya Pak, langsung. Ya, ini ditulis mapel ya. Ada SMP, mapel, SMA, ya. Dan matematika, folder besarnya. Kemudian sebelah kanannya ada pilihan-pilihan tentang judul-judul praktek. Memang di sini memang banyak fisika, kimia, biologi, dan matematika itu berikutnya, SMP dan berikutnya. Saya di sini akan memilih pada praktek uji molaritas larutan. Nah, pada uji molaritas larutan ini tanda buku sebelah kanan. Ini tanda buku ini adalah teori-teori yang akan mau disampaikan tentang teori molaritas larutan. Kemudian kalau tanda seru ini, tanda seru itu adalah tata cara menggunakan item-item atau alat-alat yang ada di labor maya ini, gambar-gambar. Nah, ini dia teori. Kalau ketika kita klik tanda buku ini akan muncul teori. Jadi Bapak Ibu semuanya, seandainya anak-anak kita tidak punya buku, bukunya dipinjam tak dibalik-balik, habis itu bukunya hilang, rusak, kena hujan lah, kena inilah katanya. Nah, jadi enak sebelum praktek ini bisa anak-anak membaca teori dulu, teori di lab maya ini ada tanda gambar buku, jadi klik aja. Nah, kalau uji molaritas larutan ini lumayan banyak. Ini ada teori dasar, kemudian rumus-rumus sampailah di akhir. Di akhir ini ada tutup. Kalau kita tutup lagi berarti kita menutup tentang teori. Kemudian kita lihat lagi, kita klik tanda tanya. Tanda tanya ini adalah petunjuk ikon-ikon yang ada di lab maya sesuai dengan prakteknya. Ya, ini ada 7 halaman juga. Kalau uji molaritas larutan, kemudian bagian 2 ini bagaimana menggunakan sedotan ini ada bacaannya, penambahan senyawa dalam bejana dapat dilakukan dengan menekan pipet. Nah, ini ada pipet tetes di lab maya berupa gambar, kalau ditekan di atasnya nanti mirip seperti pipet tetes yang di lab maya, di lab asli maksudnya. Nah, ini yang halaman 3 juga informasi, ya ini air yang mau ditambahkan. Kemudian lanjut ini air yang mau dibuang. Kemudian ya ini jika dia terjadi evaporasi pada uji molaritas larutan, karena kalau kita biarkan larutan lama-lama di lab pasti dia akan mengering gitu. Jadi itu terjadi evaporasi.
Bagaimana cara mempercepatnya evaporasi tinggal digeser ke kanan saja. Kalau kita praktek asli, kita membutuhkan berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mengalami evaporasi suatu zat itu. Kemudian ini dia, ini kondisi yang ketika kita tambahkan zat, kita larutkan, jadi langsung terbaca angka-angkanya. Mirip seperti kalkulator Bapak Ibu. Kalau kita seandainya masukkan berapa volume airnya, berapa volume zatnya, berapa gram zatnya, kemudian berapa pelarutnya, langsung terbaca, berapa M, langsung. Jadi anak tinggal menyocokkan aja dengan rumus rumus molaritas larutan dengan kenyataan di lab Maya ini. Ya ini di samping banyak kali bahan-bahannya. Seandainya di lab kita cuma 1, 2, 3 bahannya, jadi di sini bisa mengeksplorasi lagi pengayaan bentuknya. Kemudian kalau seandainya tidak ada sama sekali di lab kita, atau kita nggak punya butuh waktu yang cukup, apalagi saat ini, pasti anak-anak lebih senang di lab Maya ini prakteknya. Dan memudahkan bagi kita juga. Ya ini pada kondisi yang terbaca. Inilah Bapak Ibu yang tadi yang pra tadi itu, saya sarankan untuk mencatat semua data-data yang terbaca di lab Maya itu tentang molaritas larutan, kemudian dicocokkan dengan rumus. Sama nggak angka-angkanya, sesuai nggak rumusnya dengan angka-angka. Jadi kita tinggal meluruskan aja pada sintak-sintak berikutnya. Setelah stimulasi, ini adalah hasil simulasinya. Tinggal langkah-langkah berikutnya kita sampailah pada akhir kesimpulan. Jadi kesimpulan itulah kita akan meluruskannya melalui proses-proses 2, 3, 4 sampai akhir pada kesimpulan. Mungkin itu aja Bapak Ibu, ini nasihat untuk diri saya. Jadilah guru yang selalu belajar, karena berhentinya guru belajar awal dari ketidakpekaan guru terhadap siswanya. Apalagi masalah IT ya Bapak Ibu, anak didik kita itu lebih mahir tangannya dibandingkan kita sendiri. Karena apa? Karena juga saya mengalami, walaupun saya dibilang cukup muda dibandingkan guru-guru saya senior, ya saya juga termasuk yang jari-jarinya kalau dibandingkan dengan anak SMA sekarang, lebih mahir anak SMA sekarang. Saya sangat banyak butuh bantuan kalau masalah IT tentang anak-anak. Kemudian ini ada pantun buat kita semua, bangun pagi langsung mandi supaya hilang bau keringat, walaupun corona belum pergi, guru-guru harus tetap semangat. Pagi-pagi dibangunkan Pak D ngopi sama Ahmad. SRB Riau melakukan parade untuk berbagi sesama umat. Terima kasih Pak. Soya diminum supaya badan tumbuh. Di akhir parade berbagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak. Sore Bu. Terima kasih banyak Pak Sadi sudah memberikan ilmunya. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sekalian makan pisang goreng, silakan. Boleh, silakan. Sekalian minum-minum teh, boleh. Ada gaya Ibu apa tadi itu yang namanya Oppo A31 sambil baringan juga boleh. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya silakan. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya, menuliskannya di kolom chat. Kalau mau bisa ngomong boleh angkat tangan di bagian apa Bapak Ibu itu ya, partisipannya itu ya, silakan angkat tangan. Kalau enggak, tulis di kolom chat Bapak Ibu. Tanggung deh. Ada yang bertanya Bu Rod, ini dari seperti ada masalah jaringan saya nih. Ini dari Ibu Veronica Dumaria Sinaga, ya, ini bertanya apa perbedaan model discovery learning sama Sole yang spesifik apa ya gitu. Nah, ini dari Bu Veronica Bu Rod, silakan Bu Rod. Berarti untuk Bu Rod ya. Oke, terima kasih. Aduh, ini apa kalau orang Batak apiri saya nih, apiri. Saudara saya ya. Oke, Ibu Veronica, kakak lah ya, Kakak Veronica Dumaria. Oke. Perbedaannya itu kalau di discovery learning kan kita itu meminta mereka itu untuk mencari dulu, memahami dulu apa yang konsepnya apa, terus mereka itu mencari di sumber-sumber belajar, terus mereka tidak mempresentasikannya. Tapi kalau di Sole, discovery itu ya sudah dapat jawaban pertanyaan, terus mereka menyimpulkan, dah gitu aja gitu. Oh, udah discover, udah ketemu. Jawabannya itu ini. Rumus untuk percepatan itu ABC bla bla bla. Dah, sudah sampai gitu aja kalau di discovery.
Nah, kalau di Sole lebih pada siswa sudah dia dapatkan, dia presentasikan lagi. Nah, dipresentasikan lagi tergantung pada mereka mau presentasikan bagaimana, pakai gaya mereka. Karena di Sole ini mereka itu kita tekankan dengan ini kan dari jargonnya Bapak Mas Menteri ini, Mas apa Merdeka Belajar. Nah, Sole itu lebih mewakili ke Merdeka Belajar. Mereka mencari ilmunya bagaimana, terus mempresentasikannya. Nah, di Sole itu lebih sudah dapat terus dipresentasikan lagi. Nah, saya pikir seperti itu aja yang saya tahu. Nah, kalau senior-senior yang lain silakan Bapak Ibu bantu saya. Bu Rut, nih ada yang mau tanya, Bu Rut, link yang model-model pembelajaran itu di mana ya? Si Batik Kemdikbud ya? Ya, ya Pak. Iya. Betul. Si Batik. Ya, mungkin ini Bu Yulina bertanya tadi model-model pembelajaran, berarti udah dijawab ya, si Batik Kemdikbud. Model-model pembelajaran. Nanti di WA link-link untuk mengaksesnya itu kita kirim Pak Sadi di grup WA, biar nggak gampang lupa nanti. Ya. Kalau di chat ini biasa tutup room dia hilang ya, jadi di WA saja Bapak Ibu. Ini ada bertanya Pak. Ada yang bertanya Pak Sadi dari Bu Suharneng. Iya, untuk saya. Oh iya. Ini Bu Suharneng, ini soulmate saya ya, yang juga selalu memberikan inspirasi dari apa yang sudah dia lakukan. Dia bertanya kepada saya, link rumah belajar apakah bisa di-join ke Classroom? Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi link yang kita ambil, sumber belajar ataupun Labor Maya, apapun fitur-fitur yang ada di rumah belajar, linknya seperti yang saya jelaskan tadi, kita tinggal copy linknya, silakan masukkan kelas Maya yang kita pakai. Mau pakai Team atau mau pakai Classroom, tinggal kita masukkan Bapak Ibu, bisa. Jadi anak-anak saat mengklik link, dia terhubung ke rumah belajar. Jadi saat dia terhubung ke rumah belajar, tentu anak-anak harus mendownload aplikasi rumah belajar dari HP-nya. Itu Bu Suharneng, rindu saya berjumpa, sudah tampak wajahnya. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama Neng. Nah, gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu biar apa bisa mencoba kelas Maya rumah belajar ini, karena ini kita udah mau akhir semester ganjil ya. Jadi untuk semester genap nanti boleh coba penasarannya pakai rumah belajar gitu. Yang mendaftarkan nanti adalah operator atau tim yang ditunjuk oleh sekolah. Karena harus didaftarkan oleh sekolah dulu Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk pengetahuan kita bersama, ini yang sudah mengisi absen 134 dari 220 pendaftar. Jika teman-teman Bapak Ibu semua yang belum mengisi absen, mohon diisi absennya, baik melalui chat WA ataupun di chat komentar Zoom ini. Ini absensi 41 SMA SMK sama namanya presensi yang tadi yang disampaikan sama Bu Rini, ini sama ya Bu ya, cuma namanya ya aja yang beda, karena saya membuat absensi 41 SMA SMK ini, baru saya buka lagi formnya, karena chat saya di WA hilang, jadi saya buat lagi nama baru. Ini sama, yang di share sama Bu Rini atau yang saya satu share, itu sumbernya sama, cuma penamaan di bit.ly-nya saja yang berbeda, karena saya kehilangan nama yang pertama. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu semuanya. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau masalah linknya materi kita hari ini nanti kita akan sampaikan di grup WA. Yang rame-rame dari sekolahnya. Bu Adni Ekaning. Ini ada pertanyaan dari Bu Yulina, Bu Rini. Iya Pak. Pembelajaran blended tadi sangat menarik karena penggabungan antara offline dan online. Apa boleh share apa boleh di-share satu bentuk RPP dengan pembelajaran blended? Nah, itu. Iya Pak Sadi, kebetulan nanti untuk pertemuan ini Bapak Ibu pertama harus punya akun ya. Jadi barulah nanti baru buat RPP nanti di pertemuan kedua, tapi udah mulai dirancang dari sekarang Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti contoh dari saya blended learning atau mungkin dari Pak Sadi dengan Bu Ruth, masing-masing model pembelajaran inovasi yang kami terapkan berbasis fitur yang ada di rumah belajar. Insya Allah nanti Bapak Ibu kami share di grup WA Bapak Ibu. Jadi kami kirim aja linknya yang dari Drive, nanti dari Drive atau dari OneDrive seperti itu. Jadi kalau saya kirim file, takutnya akan menambah memori.
di HP atau di HP yang bermasalah ya. Jadi kalau link nanti bisa dipindahkan ke laptop download sendiri. Itu ya Pak Sadi, insya Allah. Ya, sip. Mungkin kepada Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan di sini. Kalau mungkin ini ada untuk siswa yang terkendala dengan internet, gimana Bu Narsum? Model mana yang sebaiknya digunakan? Mohon solusinya yang tidak punya internet. Ayo Bu Rut, gimana Bu Rut? Oke, cek. Oke, Ibu Sanitawati, nggak masalah Ibu. Begini ya Bu, kita kemarin juga sudah ada webinar yang di era yang 3T, terluar, terdepan, oke lah pokoknya mereka ya Bu, tidak menjadi masalah karena kalau mereka solusinya begini Bu. Ibu kalau misalnya mau cari video sumber belajar, kalau Ibu bisa buat, Ibu buat sendiri, terus Ibu share, boleh. Atau solusi yang lain, kalau nggak sempat buat video atau nggak sempat buat media pembelajaran interaktif, tidak sempat, Ibu cari di sumber belajar, portal rumah belajar, atau TV edukasi di video on demand, itu semuanya bisa di-download. Ibu download dulu entah di wifi di sekolahan gitu kan, kita manfaatkan sarana prasarana sekolah kita, di download waktu kita di sekolah, sudah tersimpan, terus kita share ke siswa, atau kita sudah siswa nggak punya handphone, gimana Bu, siswanya nggak punya handphone, nggak punya laptop, di laptop kita kalau ada kesempatan, misalnya ada kesempatan untuk tatap muka, tunjukkan ke mereka laptop kita yang ada videonya atau materinya. Nah, kalau tidak ada, di print boleh. Makanya di sumber belajar itu ada 3 pilihan Bu, ada yang bentuk PDF, itu kalau memang betul-betul yang minta ampun nggak ada internet atau gurunya nggak punya laptop, gurunya nggak punya handphone, print aja PDF-nya gitu. Tapi kalau punya handphone, gurunya punya handphone, punya laptop, kira-kira kapan kita ke tempat yang ada jaringan, silakan download, simpan di handphone. Kalau memorinya takut penuh, silakan ditaruh di drive dulu, boleh OneDrive atau Google Drive. Nah, itu tidak memberatkan handphone kita atau perangkat yang kita gunakan. Saya pikir itu saja jawaban dari saya, Bapak. Silakan. Mungkin saya tambahkan begini, Bu Rut, mungkin bisa jadi siswa ini saya punya pengalaman ini, ada guru di Kalimantan sana, waktu saya keliling dunia, itu bukan keliling dunia, keliling Nusantara, part 1 dan part 2, saya jumpa memang dengan ibu itu, Ibu, saya diskusi aja, gimana dengan ibu yang di sana gitu. Oh ya, Bapak Ibu katanya. Mungkin di sini orang tua yang menjemput soalnya, yang menjemput materinya, nanti diantar dia habis itu di rumah dia baru diberitahu kepada anaknya. Kalau memang anaknya itu dia level SD, mungkin kalau level SMA yang udah bisa menjaga, mungkin dia kalau ya sebagaimana yang saya alami juga, itu rata-rata anak saya yang di Dayun karena kami boarding school. Jadi dia cukup sekali seminggu saja keluar, entah dia waktu mencari fasilitas internet yang bagus, ya mungkin dia sendiri yang mendownload. Kalau untuk level SMA mungkin udah bisa menjaga diri, protokol kesehatan gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu, sahabat semua, tambahan dari saya. Mungkin dari Bu Rini ada yang mau ditanyakan, mau ditambahkan? Ini Bu Rini Basri ada 2, saya lihat ada peserta. Saya pun ini tadi mau penasaran, tadi wajahnya itu bukan wajah saya ya. Mungkin waktu saya menginstruksikan Bapak Ibu tolong namanya diganti. Dengan namanya sendiri maksudnya diganti, itu bukan nama kami sebagai pemateri ya Bapak Ibu. Ini ada yang Bu yang ya. Karena saya mikir apa di HP saya masuk di link Zoom gitu, saya tengok di HP saya Zoom-nya nggak aktif gitu. Jadi tolong Ibu ganti namanya Bu, karena nanti ini terekam ya. Ya, ini ada Bu Yulina, bagaimana langkah-langkah membuat akun di rumah belajar. Mungkin Bu Rini bisa menjelaskan sebentar. Walaupun nanti kita akan memberi link video cara-cara membuat akun rumah belajar. Ya Bu Rini, silakan. Iya Pak, silakan Pak. Udah mau sholat Bu. Iya. Sholat, Bu. Gini aja Pak Sadi, karena berhubung waktu kita sudah habis, ini juga sudah masuk waktu salat. Insya Allah Bapak Ibu
langkah-langkah, nanti modulnya akan kami kirim dalam bentuk linknya di grup WA. Jadi makanya Bapak Ibu silahkan bergabung join di grup WA-nya. Nah, kalau nanti ada yang nggak tahu boleh chatting ke WA saya, silahkan dicatat. Nanti saya gabungkan ke grup bisa juga. Ya Pak Sadi ya. Yang belum 0852 6523 3238 itu nomor WA saya. Saya ulang lagi 0852 6523 3238. Kemudian yang Pak Sadi mungkin kepada Bu Yulina mungkin udah masuk ke grup WA Bu Yulina atau dikirim lagi link WA-nya Bu Rini? Iya, link WA-nya ya kita kirim lagi. Ya. Nanti gini aja. Terus satu lagi Pak Sadi. Untuk Bapak Ibu yang bermasalah dengan link absen Pak Sadi, tolong di sistem karena Pak Sadi yang membuat, nanti tolong perpanjang waktu saja sampai jam 5 sore ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengisi link absen bagi yang belum, karena masalah jaringan memang ada beberapa tempat sekarang ini jaringannya bermasalah, termasuk di mana posisi Pak Sadi berada sekarang, itu jaringan di Siak juga ada yang bermasalah. Jadi mungkin yang pakai WiFi ya, mungkin yang pakai HP aman lah. Nah, yang pakai WiFi itu ada yang nggak bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang belum isi absen silahkan nanti dicoba lagi. Artinya link itu bisa kalau jaringannya bagus bisa dibuka Bapak Ibu. Dan link waktu kita mencet itu nggak ada pakai masuk pakai email ya Pak Sadi, langsung saja otomatis masuk ke formatnya, ke formnya. Baiklah Pak Sadi, kita tutup kegiatan hari ini. Kita foto bersama dulu. Jadi kami sebagai Polri mengucapkan terima kasih terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pengawas, ada yang kepala sekolah yang sudah hadir bergabung di room ini, dan ada semua sahabat saya, bapak ibu guru, ada yang dari Kabupaten Siak, ya 90% adalah dari Kabupaten Siak dan sebagainya ada yang dari luar kabupaten itu boleh saja. Nah, seperti slogan dari Pusdatin, ya kita harus bisa bagaimana menerapkan ya merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Jadi Bapak Ibu semangat terus, insya Allah kita bisa walaupun startnya 0. Tapi Bapak Ibu guru SMA adalah guru-guru hebat yang tingkat penasarannya tinggi, yang mau mencoba-coba, asalkan jangan banting HP, jangan banting laptop aja. Klik-klik aja tombol-tombol yang ada itu, lihat saja. Nah, seperti itu. Ya, sebelum berakhir kita foto bersama dulu Pak Sadi, Bu Rut. Ya, ini udah saya buka di lembaran pertama. Mohon semuanya begini, simbol rumah belajar. Ya, ini mungkin Pak Edi pergi sholat, Bu Linarsi mungkin ada urusan. Pak Kasmi. Jadi Pak Sadi yang ambil? Ya, ini kalau udah di recording kita otomatis ya terapa ini. Yuk, 1, 2, 3. Slide berikutnya Pak Sadi. Bapak Ibu posisinya lanjut ya, karena Bapak Ibu nggak tahu di slide yang kemana posisinya, di slide berapa sesuai tampilan Pak Sadi. Ya, jadi kemudian slide kedua seperti art model. Ya, Bu Saryani, Bu Ali Asadi, Risna, Esa. Ya, sebutkan namanya Pak Sadi. Ibu Wirnalis, Pak Medi, Pak Syukur, Pak Gusman, ya, Pak Bu Nur Laili. 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. Slide 3. Ya, slide 3 ini foto profil semua. Mungkin Bu Despi, Bu Rasmiarti, mungkin begini Bu, tanda simbol rumah belajar. Ya. 1, kurang diangkat Bu Rasmiarti. 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. Slide 4. Ya, slide 4 mungkin perlu ada keperluan semuanya. Tanpa wajah Pak Sadi, slide 4 itu. Ya, slide 4 itu hanya foto saja. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau meninggalkan room, kami persilakan, terutama yang Bapak-Bapak yang mau sholat. Berikutnya itu cuma foto saja itu. Ya.
Kemudian kepada Bapak Ibu yang mau ke masjid untuk sholat Ya, kita dipersilakan. tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari hari ini dan mudah-mudahan kita semua selalu semangat untuk mengamalkan sedikit ilmu yang kita miliki hari ini. Insya Allah kita akan selalu menjadi guru hebat yang selalu ingin menghebatkan anak-anak kita, mengikuti sesuai dengan perkembangannya ya. Sekarang zamannya virtual ya, mau tidak mau kita pun juga harus berkembang, harus eksis di dalam dunia TIK seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami bertiga yang sudah hadir bersama Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sadi, mungkin kita live-kan Bapak Ibu kalau yang belum live sendiri